Audio Jungle. Halo guys, kembali lagi bersama saya di sini. Kali ini saya akan mereview sebuah custom ROM Miku UI di Poco F3. Yap guys ya, seperti ini. Dan perlu kalian tahu bahwa Miku UI di Poco F3 ini sudah basetnya CAF guys ya, CAF, bukan lagi AOSP. Oke, mantap banget guys ya. Biasanya ROM yang basetnya dari CAF itu biasanya untuk performanya itu lancar banget guys ya, enak banget dipakai main game seperti custom ROM X-Droid di Android 11. Nah, kebetulan ini sudah menggunakan Android 12 guys ya. Oke, langsung saja kita akan review dulu apa saja yang menarik dari custom ROM CAF Miku UI ini. Oke, kita mulai dari aplikasi bawaannya. Iya, ini sangat-sangat minim guys ya, sangat-sangat simple. Iya, kenapa bisa simple? Pertama tentunya Miku UI ini tidak include gaps. Nah, dan gaps yang kita install tadi itu basic guys ya, nick gaps basic, bukan yang full gaps. Itu yang banyak bootlernya itu biasanya menggunakan gaps yang full guys ya, atau yang lengkap seperti itu. Tapi di sini gaps yang kita gunakan yang basic guys ya, tentunya seperti itu. Dan tentunya untuk kameranya di sini kalian nggak perlu khawatir lagi. Di sini dia menggunakan kamera Gcam guys ya, atau Google Kamera. Dan untuk Google kameranya dia menggunakan versi Parrot 043 guys ya. Seperti ini. Oke, mantap. Langsung saja kita akan lihat lagi di bagian pengaturannya. Kita intip-intip guys ya. Coba kita lihat. Yap, ini sama dengan Android 12 pada umumnya tentunya guys ya. Dan sini ada tambahan Miku No Secret Stuff. Coba kita lihat apa dalamannya. Oke, saya kira menu kustomisasi ternyata cuma traffic indicator. Iya, mengingat emang budget CAF itu emang minim guys ya untuk kustomisasinya. Jika kalian ingin full kustomisasi, silahkan gunakan yang budget AWSP. Seperti itu guys ya. Oke, lanjut kita lihat di bagian about phone atau tentang ponselnya. Coba kita lihat, intip-intip dulu guys ya. Ya, kita masuk di Android 12. Yap, ini Miku UI versi 0,8 guys ya. Belum sampai di versi 1. Bisa disebut ini Miku masih baru-baru saja lahir guys ya. Ya, oke, seperti itu. Dan tentunya build tabnya ini masih unofficial guys ya. Dan untuk yang nge-build Miku UI ini yaitu si Master OG3003 ini. Dan perlu kalian tahu bahwa OG ini sudah banyak nge-build ROM di Poco F3 guys ya. Saya salut banget buat Dev 1 ini, dia wah, ini banyak banget guys ya yang dia build ROM-nya, mantap banget guys ya. Jangan lupa untuk donate si Master OG3003 ini guys ya. Oke, seperti itu. Dan untuk Android security update-nya tentunya sudah menggunakan Desember 5, tanggal 5 2021 guys ya, seperti itu. Dan untuk kernel versionnya di sini menggunakan Optimus Drunk versi latest guys ya, versi 11.31 tentunya. Oke, mantap guys ya. Mungkin selanjutnya saya akan mengetes performa. Oh, tapi sebelum itu saya masuk dulu di display guys ya. Kita masuk di display, apakah yang menarik di sini? Coba kita lihat. Show panel slide in quick. Coba kita lihat. Oke guys ya. Oke, itu kegunaannya ternyata yang ini guys ya. Oke, terus ini show brightness slide on bottom. Oke, dia pindah ke bawah guys ya, yang dimana sebelumnya kalau kita matikan itu dia di atas guys ya. Oke, mantap. Ini mantap guys ya. Terus ada lock screen, show time and info. Coba kita matikan guys ya. Oke, mungkin seperti itu guys ya. Coba kita matikan lagi. Oh, ternyata itu adalah AOD-nya guys ya, atau always on display-nya. Seperti itu. Oke, saya nyalakan aja guys ya, karena ini saya suka. Terus ini ada double tap to sleep on lock screen. Double tap to sleep on lock screen. Oke, coba ini maksudnya kah? Atau gimana? Aduh, ini kayak gimana bro? Coba saya baca ulang lagi. Double tap to sleep on lock screen. Gimana bro? Saya kurang tahu. Saya gagal paham. Oke, kita abaikan dulu guys ya. Saya kurang tahu, nanti saya cari tahu. Atau mungkin ada yang kalian tahu, silahkan komen di bawah guys ya. Oke, ini ada phone, kita bisa ganti size-nya. Oke, mantap. Saya kembalikan ke default. Display size tentunya ada. Ini ada smallest width. Ini apanya guys ya? Aneh lupa. Oke, lalu ada minimum refresh rate. Yap, cuma ada 2 guys ya. Yap, cuma ada 60 sama 120 Hz. Oke, mantap. Ini ada tap to wake.
Oke, kita coba apakah ini berfungsi. Oke, berfungsi guys ya. Oke, ini berfungsi. Oke, mantap. Ini ada display cutout. Oke, mantap. Paket mode, ada touch responsive. Oke, mantap, saya aktifkan aja. Sip, mungkin cuma isi displaynya seperti itu guys ya. Displaynya seperti ini doang guys ya. Oke, selanjutnya coba kita lihat di bagian apa guys ya. Coba kita lihat di bagian accessibility. Sama guys ya, sama. Oke, mungkin selanjutnya saya akan menginstal dulu beberapa aplikasi untuk mengetes performa ini, sekaligus saya akan menginstal game guys ya, untuk mengetahui performa di custom room Miku UI ini guys. Oke, kita tunggu dulu. Saya pasang-pasang atau saya install dulu guys ya. Oke guys, di sini saya sudah selesai menginstal, sekaligus saya sudah juga mengetes performa dari custom room Miku UI ini guys. Tetapi sebelum itu saya ingin memberitahu kepada kalian semua bahwa di sini saya sudah melakukan root guys ya. Nah, kalian bisa lihat di sini saya sudah root, tetapi di sini saya tidak memasang modul performa ataupun modul yang menaikkan performa dari HP ini. Oke, nah di sini kalian bisa lihat kosong guys ya. Kosong ini cuma magis apa ini guys ya, untuk menghilangkan iklan doang guys ya yang ini. Nah, satu lagi ingin memberitahu kepada kalian semua bahwa di sini saya menggunakan thermal profile guys ya. Di sini saya menyalakan di bagian AnTuTu CPU throttling Geekbench 5 beserta nanti game yang akan kita coba yaitu Genshin Impact beserta PUBG Mobile guys ya. Nah, di sini saya pilih ke performance guys ya, seperti itu. Dan ini tentunya akan berpengaruh ke performanya guys ya. Nah, kalian bisa lihat bahwa sebelumnya saya sempat ngecoba guys ya untuk ngetes AnTuTu doang guys ya, di no optimize atau saya tidak menyalakan thermal profile ini, dan dia berhasil mendapatkan skor AnTuTu seperti ini guys. Tunggu, ini mana foto guys ya? Oh, ini ya guys ya, foto. Nah, terus ini yang ini guys ya. Nah, ini dia berhasil mendapatkan skor seperti ini di 500 sekian. Dan di sini bahwa kalian tahu sendiri bahwa di sini saya menggunakan AnTuTu versi 9.2.6 guys ya. Oke, seperti itu. Dan selanjutnya di sini saya mencoba lagi mengaktifkan thermal profile, lalu saya pilih performance seperti ini, dan dia berhasil mendapatkan skor seperti ini guys. Tunggu dulu. Iya, dia berhasil menaik skor seperti ini. Ini lumayan banget guys ya kenaikannya. Ini sangat-sangat berpengaruh di bagian thermal profile-nya guys. Nah, seperti itu. Dan untuk detail lebih lengkapnya kalian bisa lihat sendiri guys ya. Iya, ini untuk suhunya dia seperti ini guys ya. Oke, mantap. Dan perlu diingat bahwa saat mengetes performa ini di HP ini sekaligus custom room Miku ini, saya tidak menggunakan AC ataupun pendingin tambahan guys. Ini pure dari suhu yang ada di lingkungan ini guys ya, atau di kamar saya lebih tepatnya, seperti itu guys. Oke, selanjutnya untuk Geekbench 5. CPU throttling dulu guys ya. Untuk CPU throttling ya, di sini untuk CPU throttling saya mengetes atau settingannya di settingan default guys ya, yang ini default. Nah, lalu di sini saya mengetesnya hampir 2 menit guys ya, 2 menit kurang 2 detik doang guys ya, seperti itu. Dan inilah hasilnya. Kalian bisa lihat sendiri guys ya, seperti ini. Iya, seperti itu. Oke, selanjutnya untuk Geekbench 5. Nah, Geekbench 5 di sini, tunggu saya lihat dulu guys ya historinya. Iya, dia berhasil mendapatkan skor seperti ini. Nah, perlu diingat bahwa ini semua hasilnya menggunakan thermal profiles yang diset ke performance guys ya. Oke, seperti itu. Dan konsekuensinya tentunya akan panas guys. Bahkan saat tadi saya ngetes CPU throttling ini yang hampir 12 menit, itu suhunya menyentuh angka 47 derajat guys ya. Nah, ini sudah turun ke 43 guys ya. Iya, sebelumnya itu 47 guys. Wah, ini sangat-sangat panas guys tentunya. Tetapi performanya ini sudah lumayan. Oke, selanjutnya di sini saya akan mereview atau mengetes guys ya bagaimana performa gamingnya. Nah, di sini saya akan mengetes Genshin Impact beserta PUBG Mobile guys ya. Oke. Untuk game pertama di sini yaitu game Genshin Impact. Nah, langsung saja kita lihat di bagian pengaturan grafiknya bahwa di sini saya sudah setting ke highest 60 fps ataupun rata kanan. Nah, selanjutnya di sini kalian bisa perhatikan FPS meter yang sudah saya berikan di layar ini guys ya. Oke, silahkan disimak gameplay singkat saya.
Selanjutnya ada game PUBG Mobile, dan untuk settingan grafik yang saya gunakan yaitu Smooth Extreme. Oke, kita lanjut. Kita lihat di sini ada FPS meter yang sudah saya taruh atau saya berikan di situ. Kalian simak aja gameplay singkat saya bermain game PUBG Mobile. I need attachments. Sekarang kita akan masuk di step penginstalannya. Nah, di sini pertama-tama kalian harus wajib banget untuk membackup data-data kalian, karena tentunya untuk mengganti custom ROM itu pasti melakukan yang namanya format data, guys ya. Jadi maka dari itu kalian harus membackup data-data penting kalian. Dan yang kedua di sini kalian harus menyediakan file-file yang sudah saya berikan link downloadnya di deskripsi, guys ya. Kalian download lalu kalian masukkan ke dalam USB OTG ataupun ke HP kalian, guys ya, seperti itu. Dan selanjutnya langsung saja kita masuk ke dalam recovery-nya, guys ya. Caranya simple banget, yaitu kalian tinggal restart atau reboot lalu tekan volume atas, guys ya, sampai dia masuk. Seperti itu, guys ya. Oke, kita tunggu dulu sampai dia masuk di TWRP-nya. Nah, kita sudah ada di dalam TWRP-nya, guys ya. Kalian wajib banget menggunakan TWRP China ini, guys ya, seperti ini. Yap. Untuk link download TWRP yang ini saya sudah berikan di deskripsi. Kalian pasang TWRP yang versi ini untuk menginstal semua custom ROM yang berbasis Android 12, guys ya. Karena TWRP ini sudah bisa membaca internal di Android 12, khususnya di Poco F3, guys ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut untuk step instalasinya. Pertama-tama kalian harus masuk ke wipe, lalu kalian pilih advance wipe, lalu kalian centang seperti biasa yaitu dalvik, metadata dan juga data, guys ya. Langsung saja kalian swipe to wipe, kita tunggu. Oke, sudah successful. Kalian kembali lagi atau kembali ke menu utama seperti ini, lalu masuk ke wipe, lalu kembali lagi atau tekan format data yaitu ketik yes. Seperti ini, kita tunggu. Oke, sudah sukses, guys ya, sudah selesai. Nah, kenapa saya melakukan format data di awal? Iya, karena pengen aja, guys ya, karena kita ini mau menginstal yang namanya Android 12. Seperti itu, guys ya. Nah, kita pasang TWRP OTG-nya, guys ya, sorry, salah. Nah, langsung saja kalian masuk ke install, lalu kalian pilih storage. Jika kalian menaruh filenya di internal storage, kalian jangan lakukan tadi format data, guys ya. Jika kalian menaruh filenya di internal seperti itu, karena tentunya untuk format data itu akan menghapus file yang ada di internal seperti itu. Tapi karena di sini saya menggunakan USB OTG, maka saya tidak perlu khawatir lagi, guys ya. Nah, langsung saja kita cari dulu. Nah, ini folder bahan. Nah, ini sudah ada 2 file, guys ya, untuk kita melakukan eksekusinya. Nah, yang dimana ada ROM Miku UI-nya itu sendiri, lalu ada gaps-nya, guys ya. Nah, di sini kebetulan saya menggunakan nih gaps basic, guys ya. Seperti itu. Kalian wajib banget yang pilih yang basic. Oke, langsung saja kalian pilih ROM-nya dulu. Habis itu kalian centang, guys ya, automatical refresh after flashing a ROM, guys ya. Kalian centang ini, lalu kalian add more zip lagi, guys. Nah, di sini kita pilih gaps-nya, guys ya. Kenapa kita add more zip lagi? Ya, supaya TWRP-nya tidak hilang, guys ya, setelah kita menginstal ROM-nya. Nah, oke, langsung saja kita swipe to flash seperti itu. Oke, kita tunggu sampai dia selesai, guys ya. Oke, guys, di sini sudah selesai walaupun ada violet, tapi ini bukan ROM-nya, guys ya. Ternyata gaps yang kita install sebelumnya itu bermasalah, guys ya. Ini saya juga kurang tahu, mungkin saya lihat baca-baca dulu, guys ya, errornya apa di sini. Kita lihat di sini sepertinya kita perlu yang namanya ini dulu, guys ya, reboot ke recovery dulu untuk lalu menginstal yang namanya nih gaps, guys ya. Oke, kita reboot ke recovery dulu. Habis itu kita install nih gapsnya, guys ya. Saya juga kurang tahu kenapa nggak bisa sekaligus
menginstal gapsnya setelah menginstal ROM-nya. Oke, kita coba reboot. Nah, ini kita sudah reboot recovery. Lalu kalian masuk lagi ke install. Wah, tunggu guys ya, ini masih rada-rada ngebug. Bukan ngebug sih, lebih tepatnya loading guys ya. Nah, ini sudah. Nah, kita lalu install gapsnya guys ya. Di sini kalian gak usah lagi centang automatical refresh TWRP after flashing ROM guys ya, karena kita sudah ada. Yap, ini baru bisa guys ya menginstal nih gapsnya. Jadi kalian install dulu ROM-nya, habis itu kalian reboot ke recovery, lalu install nih gapsnya ataupun gapsnya, lalu kalian bisa menginstal guys ya tentunya. Yap, kita tunggu. Ini agak cepat kok guys ya. Nah, ini sudah selesai. Cepat banget, cuma 21 detik. Oke, sudah selesai. Kalian kembali lagi ke menu utama, lalu kalian pilih wipe, masuk ke format data guys ya, untuk lebih amannya guys ya. Oke, sudah selesai, langsung saja kalian reboot sistem dan selesai guys ya. Seperti itu. Dan ini adalah tampilan bot animasi dari custom ROM Miku UI ini. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah guys ya. Sekarang kita akan masuk di kesimpulannya. Perlu kalian ketahui bahwa ini semua adalah pendapat saya sepenuhnya, yang belum tentu kebenarannya. Kelebihan dari custom ROM Miku UI ini adalah: pertama, feel UI-nya ataupun user interface-nya sudah sangat smooth parah. Apalagi buat kalian yang cuma menggunakan device ini buat sosmed doang. Saya jamin ini smoothnya sangat-sangat enak guys ya. Mengingat memang baset dari custom ROM Miku UI ini adalah CAF ataupun CAF, bukan AOSP, yang dimana rata-rata ROM based CAF lebih mendominasi masalah performa dibandingkan AOSP. Untuk penjelasan lebih lengkap mengenai AOSP dan CAF, kalian bisa searching aja di Google ataupun di YouTube guys. Di situ sudah banyak YouTuber ataupun artikel-artikel mengenai perbedaan AOSP dan juga CAF guys ya. Dan yang kedua di sini untuk masalah performanya sudah sangat enak atau sudah smooth guys ya. Kalian bisa lihat sebelumnya saat saya mengetes bermain game Genshin Impact beserta PUBG Mobile, itu frame drop-nya tidak terasa walaupun harus di set thermal profile di pengaturan baterainya guys, agar performanya jauh-jauh lebih enak. Dan yang ketiga di sini tentunya ROM ini sudah support fast charging guys ya. Nah, kalian bisa lihat di sini. Iya, ini guys ya, ini enak banget sumpah. Ini sudah fast charging tanpa modul-modulan di Magis guys ya. Nah, oke, sekarang kita akan membahas kekurangan dari custom ROM Miku UI ini. Nah, pertama yaitu ROM ini tidak include gaps guys ya, yang dimana kita harus menginstal gaps secara terpisah. Dan rekomendasi gaps dari dev Miku UI ini adalah nih gap basic, yang dimana basic ini tentunya sangat-sangat minim aplikasi Google, yang dimana akibatnya saat selesai menginstal custom ROM ini langsung masuk di menu home screen dan tidak ada menu setup di awal, yang dimana ini menjadi salah satu kekurangan buat saya guys, karena biasanya setelah gonta-ganti ROM saya restore aplikasi yang saya sudah backup sebelumnya melalui Google. Sebenarnya ada sih alternatif lain yang bisa backup dan restore aplikasi, yaitu menggunakan aplikasi Swift Backup. Dan tutorial untuk Swift Backup atau tutorial menggunakan Swift Backup kalian bisa cek di channel ini. Saya sudah buatkan tutorialnya. Oke, yang kedua di sini mengingat ROM ini performanya stabil dan jos, itu membuat device kita menjadi lebih hangat panasnya. Contohnya tadi saat saya bermain game Genshin Impact, saya belum sempat memberikan screenshotnya, tapi saya sempat lihat tadi guys, itu suhunya menyentuh angka 47 derajat. Tergantung dari suhu di sekitar kalian juga sih guys ya, dikarenakan saya tidak menggunakan AC pendingin tambahan. Bahkan saya mengetesnya tadi suhu kamar saya itu lagi pengap guys ya, agak panas gitu loh. Nah, dan yang ketiga di sini kurangnya fitur kustomisasi di custom ROM Miku UI ini, yang mengingat memang Miku UI ini menggunakan baset CAF guys ya. Ya, tentunya menggunakan baset CAF, yang dimana menjadi salah satu kekurangan buat kalian yang user ataupun pecinta custom ROM yang full kustomisasi. Oke, mungkin itulah review mengenai custom ROM Miku baset CAF ini guys ya, maksudnya. Oke, semoga bermanfaat buat kalian semua. Nah, jika kalian suka dengan video ini, silahkan tinggalkan like guys ya, dan komen di bawah supaya saya tahu guys ya, apakah peminat dari Miku UI ini banyak atau tidak guys ya untuk Poco F3.
Oke, nah buat kalian yang belum subscribe channel ini, bantu subscribe guys ya, agar saya lebih semangat membuat konten mengenai Poco F3 dan juga Redmi 10 guys ya. Oke, saya akhiri videonya. See you until next time guys.